Hai Sobat Fancy, pasti kalian penasaran banget sama gereja setan di Kelapa Gading yang disebut Mongol Stress di podcast Deddy Corbuzier ya? Lalu, di manakah lokal satanik Indonesia? Sebenarnya ada nggak sih gereja setan di Kelapa Gading? Sebelum membahas lebih lanjut, subscribe dulu yuk channel Travel Fancy Indonesia ya. Sobat Fancy pasti udah nggak asing lagi ya sama yang namanya gereja setan dan penyembah setan. Yup, aliran ini memang sudah sangat lama beredar di beberapa negara di dunia. Ternyata nggak hanya di luar negeri loh, di Indonesia pun juga banyak penyembah setan. Salah satunya adalah komika Mongol Stress yang sempat masuk ke aliran ini. Bahkan Mongol juga menyebutkan jika ada lokal satanik Indonesia dan aliran sesat gereja setan ada di wilayah Pondok Indah, Tanah Abang, dan Kelapa Gading. Mongol belak-belakan mengungkapkan beberapa hal yang pernah ia alami dalam menjabat sebagai pimpinan gereja setan di Asia dan lokal satanik Indonesia. Mongol mengakui ia ikut satu komunitas namanya Church of Satan di satu link yang namanya Lucifer Circle. Ia mengaku sebagai pimpinannya dan merupakan pimpinan untuk benua Asia. Dengan terang-terangan, Mongol juga mengatakan jika ada lokal satanik Indonesia penyembah setan. Di podcast Deddy Corbuzier, Mongol merasa terlahir dari keluarga yang tidak punya dasar agama yang kuat, sehingga hal itu membuat salah jalan dan mengikuti bahkan menjadi pimpinan sekte sesat gereja setan di Manado. Ketika itu Mongol dipilih sebagai pimpinan gereja setan untuk benua Asia karena dinilai cerdas. Makanya ia pun mendapat tugas untuk menyesatkan dengan cara membelokkan konsep kekristenan. Untuk bisa membelokkan keyakinan, Mongol menyebut anggota gereja setan memiliki logical concept atau konsep otak. Pekerjaan mereka adalah membahas isi Alkitab mana yang bisa diubah secara konseptual dan dimunculkan dalam bentuk buku atau traktat, lalu ditaruh di gereja atau di toko buku Kristen agar orang membacanya dan berubah pandangan. Selain itu, Mongol juga menyebut di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, ada gereja setan dan para penyembah setan. Beberapa lokasi yang dimaksud Mongol adalah Jakarta, Pondok Indah, dan Kelapa Gading. Benarkah ada gereja setan di Kelapa Gading dan lokal satanik Indonesia? Kisah Mongol berawal dari sekte Children of God. The Children of God adalah sebuah kultus yang didirikan pada awal tahun 1960. Sekte ini terkenal pada awalnya sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Menurut pemujaan, Tuhan adalah cinta, dan cinta adalah seks. Jadi anggota diberitahu bahwa tidak apa-apa berhubungan seks dengan anak-anak dan anggota keluarga mereka sendiri. Sekte tersebut ternyata pernah diikuti oleh ibu Mongol, dan Mongol menduga ibunya sudah ikut Children of God saat ia masih berada dalam kandungan. Baru setelah usia remaja belasan tahun, Mongol bertemu dengan seorang pria Lucifer Circle. Ia mengajak Mongol untuk bergabung. Mongol yang lahir di Manado 27 September 1978 itu memang tak main-main dengan pengakuannya. Namun kini semua itu tinggal cerita. Mongol telah meninggalkan semua masa lalunya yang kelam itu. Ia pun mengaku tak menyangka. Soalnya secara posisi, fasilitas, dan segala kemewahan yang ditawarkan gereja setan kepadanya, dirasanya tak mungkin bisa membuatnya bertobat. Menurut Mongol, jika satu anggota aliran gereja setan bisa mendapatkan satu anggota lagi, maka per kepala dinilai 500.000. Bayangkan, jika satu minggu bisa mendapatkan 10 orang anggota saja, bisa mendapat 5 juta rupiah dan menggait jamaah penyembah setan ini. Lantas, dari mana sih aliran dananya? Mongol mengatakan aliran dana gereja setan ini berasal dari situs pornografi, kartel, dan gembong narkoba, hingga perusahaan yang berhubungan dengan barcode. Salah satunya adalah dari situs porno sebesar 28,17%. Wow, banyak banget ya Sobat Fancy. Segala kegiatan penyembahan setan didanai oleh uang ini dan masih terus berjalan sampai sekarang. Bahkan beberapa ritual sesat gereja setan juga ada ritual hubungan seksual. Jadi setiap pemimpin akan memilih ritual seks dengan laki-laki atau perempuan. Sementara itu, ritual lainnya adalah dengan melakukan pembakaran salib dan mempersembahkan bayi hasil aborsi sebagai simbol persembahan untuk setan.
Dalam ritual gereja setan itu ada acara meminum darah bayi hasil aborsi dan menyanyikan lagu-lagu yang memuja setan. Salah satu lagu yang disebut Mongol adalah Sympathy for the Devil dari Rolling Stone. Selain itu, ritual gereja setan lainnya adalah berhubungan seksual ramai-ramai. Pimpinan gereja setan juga bisa memilih anggota gereja setan yang bisa berhubungan seksual ramai-ramai dengan laki-laki maupun perempuan. Ritual hubungan badan ramai-ramai ini disebut dengan santap kasih bersama dan dilakukan seminggu 3 kali. Gereja setan dan lokal satanik Indonesia ini tidak menyembah dan memuja setan. Mongol malah menyebut mereka hanya menghujat Tuhan saat berdoa dan membaca The Satanic Bible. The Satanic Bible yang dimaksud adalah Alkitab setan yang isinya kebalikan dari Alkitab umat Kristen. Mongol juga mengatakan mereka mengajak jiwa-jiwa baru yang belum menyembah setan dengan memutarkan logika terbalik dan memutarbalikkan fakta. Selain itu, para anggota gereja setan biasanya menawarkan sejumlah kekayaan dan kemewahan. Bahkan konon ada yang ditawari gadget terbaru agar mau masuk ke aliran sesat ini. Lantas bagaimana Mongol kemudian bisa kembali ke jalan yang benar? Aku dijamah Tuhan dan bisa tersenyum sama tertawa. Dulu aku nggak bisa, jawab Mongol. Kali ini jelas tidak sedang melawak. Itu adalah mukjizat pertama yang aku bilang adalah sukacita. Secara fisik dan otak, nggak mungkin aku bertobat. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin, sambungnya. Mongol merasa hidup jadi lebih indah setelah bertaubat. Di balik kesuksesannya saat ini, ia percaya pada mukjizat. Itu sudah kasih karunia Tuhan yang berlaku buat aku ketika aku mengalami pertaubatan. Bagian terindah dalam hidup. Sekalipun senyumku jelek, aku bersyukur bisa tersenyum, tandasnya. Nah, itu dia informasi soal gereja setan dan lokal satanik dari Mongol Stress ya Sobat Fancy. Berhati-hati selalu agar kalian tidak terjerumus dalam aliran sesat seperti ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Travel Fancy Indonesia biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.